Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada hari ini 27 Oktober 2023, Engkau mengirimkan kabar baik kepada kami, ajakan Paus Fransiskus untuk kami semua berdoa, berpuasa, dan bertobat demi terwujudnya perdamaian dunia, berhentinya perang antar bangsa. Semoga kami Kau anugerahi kerendahan hati untuk selalu menjadi pembawa damai dalam kehidupan ini, demi Kristus Juru Selamat semua orang sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca surat Santo Paulus kepada umat di Roma bab 7 ayat 18 sampai 25a. Saudara-saudara, aku tahu tiada sesuatu yang baik dalam diriku sebagai manusia, sebab kehendak memang ada dalam diriku, tetapi berbuat baik tidak ada. Sebab bukan yang baik seperti yang ku kehendaki yang kuperbuat, melainkan yang jahat yang tidak ku kehendaki. Jadi, jika aku berbuat yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, melainkan dosa yang diam dalam diriku. Jadi dalam diriku kudapati hukum berikut: jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, malah yang jahatlah yang ada padaku. Sebab dalam batinku aku memang suka akan hukum Allah, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Aku ini manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah, Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, surat Santo Paulus yang kita baca dan akan kita renungkan pada hari ini mengajak kita dalam kesadaran yang penting bahwa di dalam diri kita, di dalam hidup kita, selalu ada pertentangan antara kehendak untuk melakukan yang baik, tetapi juga keinginan-keinginan yang berlawanan dengan kehendak baik itu, yakni kecenderungan terhadap dosa. Kita ingin melakukan apa yang baik, tetapi justru yang kita lakukan hal-hal yang tidak baik. Inilah pergumulan hidup di dalam bimbingan roh dan kekuatan egoisme, kekuatan bahkan kejahatan yang bisa merusak setiap keinginan-keinginan baik yang kita rindukan, yang kita cita-citakan untuk kita lakukan.
Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau kita mengacu dalam Injil yang kita terima pada hari ini, Injil Lukas bab 12 ayat 54 sampai 59 mewartakan Yesus yang menghendaki kita untuk peka menangkap tanda-tanda alam, dan di dalam tanda-tanda alam itu juga hadir tanda-tanda zaman. Tentu kita dipanggil untuk memilih hal-hal yang baik dalam peristiwa-peristiwa kehidupan kita, tanda-tanda zaman yang selaras dengan kehendak Tuhan. Kurang lebih sama makna yang dapat kita renungkan baik dari bacaan yang pertama maupun dari bacaan yang kedua, bahwa kita semua diajak untuk sadar menangkap tanda-tanda zaman bahkan di dalam hati nurani dan kehidupan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mengelola hati nurani agar terus terarah kepada Allah dan kita dimampukan memilih apa yang baik yang kita cita-citakan dan ditopang dengan tindakan-tindakan baik melalui kehidupan kita. Kita diajak untuk terus melakukan refleksi, doa, puasa, dan pertobatan. Kalau hari ini tanggal 27 Oktober, Paus Fransiskus mengajak kita untuk berdoa, berpuasa, dan bertobat demi maksud yang baik, yaitu terwujudnya perdamaian di dunia ini. Tentu ini satu kehendak yang baik. Kehendak yang baik ini ditopang dengan keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang baik akan berbuah pada perdamaian. Tentu saja keputusan untuk tidak terus mementingkan peperangan di dalam kehidupan ini merupakan kehendak yang dirindukan semua orang. Semua orang merindukan perdamaian, bukan peperangan. Maka dari itu, mari seperti yang disampaikan oleh Paus Fransiskus kepada kita, yang mengajak kita untuk berdoa, berpuasa, dan bertobat, kita juga mempersembahkan niat-niat baik itu dan kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Tentu bukan hanya hari ini. Dalam tradisi Katolik, hari Jumat merupakan hari pantang dan puasa untuk intensi pertobatan, baik pertobatan personal maupun pertobatan sosial, bahkan pertobatan ekologis, yakni menyadari akan kehendak baik dan berperilaku baik, menjaga relasi-relasi yang baik, bukan dinodai dengan sikap benci dan dendam, tetapi penuh belas kasih dan kerahiman, bahkan kerelaan bersikap ramah dan peduli pada lingkungan hidup. Itulah yang disebut dengan pertobatan personal, pertobatan sosial, dan pertobatan ekologis dalam konteks perawatan bumi, rumah kita bersama. Semoga perang berhenti, perdamaian diwujudkan di dalam kehidupan dunia ini. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya.
Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.